Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Bu Puji dalam kuliah Matematika Diskrit 1. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua perkuliahan. Semoga tetap semangat ya, meskipun kita harus belajar di rumah. Oke, untuk materi minggu kedua itu masih melanjutkan tentang materi minggu lalu. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang seperti apakah kalimat preposisi dan bukan, lalu kemudian compound prepositions yaitu kata atau logo gitu ya, penghubung dari dua atau lebih preposisi. Ada berapa kemarin? Ada dan, ada atau, ada exclusive or gitu ya. Terus kemudian kita juga belajar beberapa tabel kebenaran untuk beberapa compound propositions. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Oh iya, jangan lupa minggu lalu saya juga memberikan latihan. Ini nanti akan kita bahas di sesi diskusi ya. Kira-kira saudara sudah bisa menjawab nggak? Seperti ini, menggabungkan antara statement, terus kemudian dijadikan bentuk matematik, kemudian dicari tabel kebenarannya. Dia benar atau salah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemarin ada yang menarik dan saya janji untuk menyampaikan, yaitu OR itu kan ada dua macam nih Bu. Ada yang logonya seperti huruf V, ini ya. Ada yang V-shred, atau gini ya, V-shred. Bisa V-shred seperti ini, atau bisa bulatan yang ada positifnya. Ini adalah OR atau inclusive OR, yang ini adalah OR atau exclusive OR. Dua-duanya adalah sama-sama atau. Ya, tabel kebenarannya kemarin sudah saya sampaikan. Namun, ketika saudara diminta untuk menyebutkan kalimat yang membedakan penggunaannya antara OR atau exclusive OR itu seperti apa? Nah, ini saya beri clue. Kalau OR itu membandingkan benda pada jenis yang berbeda. Misalnya kemarin saya menyampaikan, eh, Buddha misalkan, Niko ya, kemarin saya menggunakan Niko. Niko menyukai bakso atau sepak bola. Niko menyukai bakso atau sepak bola. Bakso dan sepak bola itu adalah bukan sesuatu yang berkaitan atau bukan sesuatu yang jenisnya sama. Maka itu menggunakan or. Namun ketika saya menulis seperti ini, Niko menyukai teh atau kopi. Nah, teh dan kopi adalah pada jenis yang sama, yaitu minuman. Itu kita menggunakan eksklusif or. Seperti itu ya. Sudah bisa membedakan? Jika or itu adalah yang tidak ada kaitannya, jika eksklusif or itu adalah yang ada kaitannya dengan jenis yang berbeda atau benda yang sama. Seperti itu. Ya, tabel kebenarannya kemarin sudah saya sampaikan minggu lalu. Oke, hari ini saya akan Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu compound proposition yang lain yang disebut conditional statement atau implikasi. Nah, saya rasa semuanya sudah mempelajari itu saat SMK atau SMA. Implikasi ini tandanya adalah satu panah ke arah kanan, gitu ya. Jadi satu arah saja. Nah, fungsinya kan untuk menggabungkan dua preposisi nih. Nah, di sini saya misalkan ada dua preposisi yaitu preposisi P dan preposisi Q dan dia digabungkan oleh satu tanda panah. Jika kita dulu saat SMA hanya belajar bahwa satu tanda panah itu berarti jika maka gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengupas lagi nih. Ternyata satu tanda panah satu arah itu definisinya ada banyak sekali. Ini adalah definisinya. Jadi ketika kita menggunakan dua dua preposisi dan digabungkan oleh tanda satu panah, itu ketika kita rubah menjadi sebuah statement atau sebaliknya dari statement kita rubah dalam bentuk rumus matematik atau dalam bentuk matematik, maka akan berarti dapat diartikan dalam beberapa hal ini. Yang pertama, jika P maka Q, atau jika P, Q, atau P adalah syarat cukup untuk Q, atau bisa juga Q jika P.
ini menggabungkannya bagaimana sih, Bu? Nah, kalau misalkan saya katakan P itu adalah preposisi, Q adalah preposisi, misalkan nih, P, Rudi adalah mahasiswa informatika. Preposisi kan? Oke, yang kedua, yang Q misalkan, Rudi suka makan bakso, misalkan. Dua-duanya adalah preposisi. Nah, lalu kalau misalkan saya minta untuk menggabungkan, misalkan menggunakan yang ini. Q tadi yang saya misalkan kan Rudi suka makan bakso. P adalah Rudi mahasiswa informatika. Jadi dapat dikatakan ketika saya bilang Rudi suka makan bakso jika Rudi mahasiswa informatika. Maka artinya dapat dituliskan, oh berarti P maka Q. Seperti itu. Atau ini, yang Q, yang terakhir. Q kecuali negasi P. Misalkan saya buat rubah kalimatnya seperti ini. Rudi suka makan bakso kecuali dia bukan mahasiswa informatika. Ternyata dia juga bisa menggantikan definisi dari implikasi. Juga beberapa yang lain. Misalkan ini. Rudi makan bakso hanya jika, kebalik. Rudi mahasiswa informatika hanya jika Rudi suka makan bakso. Ini pun juga berarti implikasi. P maka Q. Seperti itu. Ya, jadi mulai hari ini kita sudah mulai tahu jika implikasi itu bukan hanya berarti satu. Jika P maka Q saja, tapi ada beberapa macam definisi yang dapat mendefinisikan implikasi. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini adalah tabel kebenaran dari implikasi. Saya rasa semuanya sudah tahu ini mungkin ya. Ini bisa dibuat benar salah atau bisa juga dibuat true false gitu ya. True false cuma dalam bentuk bahasa Inggris. Semuanya akan benar kecuali jika P benar, Q salah, maka implikasinya adalah salah. Begitu cara menghafalkannya. Oke? Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh. Jika kamu mendapat nilai 100 pada UAS, misalkan ya, final itu bisa diartikan UAS ya, maka kamu akan dapat nilai A. Jika kamu dapat 100 di final, di UAS, maka kamu akan dapat nilai A. Apa yang terjadi jika kamu dapat 100, berarti ini true. On the final, and you didn't get A, false. Apa tadi? Jika true, maka false, maka hasilnya adalah false. Maka pernyataan ini adalah salah. Seperti itu. Ya? Oke. Selanjutnya, jika Tom belajar dengan sangat giat, maka dia akan mendapat nilai A di mata kuliah matematika diskrit. Nah, sekarang dari statement tersebut, buat konklusi dari masing-masing kasus berikut. Silakan saudara coba. Kira-kira kalau misalkan Tom tidak belajar, satu soal saya bahas ya. Jika Tom tidak mendapatkan nilai A, berarti apa artinya? Jika Tom belajar sangat keras, belajar giat, maka dia akan mendapatkan nilai A pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, yang preposisi yang pertama menyampaikan, atau konklusi yang pertama menyampaikan bahwa Tom itu nggak dapat nilai A di mata kuliah matematika diskrit. Berarti kesimpulannya apa? Tom tidak belajar dengan giat. Seperti itu. Langsung aja deh saya habiskan ya. Soal yang kedua, exercise yang kedua. Tom studied hard. Tadi di sini disampaikan kalimatnya, jika Tom belajar dengan keras, maka dia akan dapat A. Kalau pada kenyataannya ternyata Tom itu belajarnya sangat keras, berarti Tom get A, gitu ya. Terus yang C, dan seterusnya. Pokoknya seperti itu. Nanti saudara akan menemukan soal-soal yang ibaratnya mengasah logika kita. Ya, karena pada mata kuliah matematika diskrit ini memang kita tujuannya mengasah logika kita. Supaya kita nanti, misalkan saat coding gitu ya, kita bisa membuat code-nya itu dari logika yang sudah kita asah ini. Oke, seperti itu ya. Jika ada yang ditanyakan, nanti silakan disimpan, akan kita bahas saat sesi diskusi. Nah, sekarang
ternyata implikasi itu memiliki 3 hal yang berkaitan. Ada kontraposisi, ada converse, dan ada inverse. Ya. Jadi kontraposisi dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Terus kemudian converse. Converse dari P maka Q, jadi kontraposisinya ini ya. Jadi ada sebutan kontraposisi, terus kemudian ada converse, terus kemudian ada inverse. Oke. Ini adalah bentuk lain ya, sifat lain dari implikasi. Implikasi bisa bersifat kontraposisi, bisa bersifat converse, bisa juga inverse. Nah, apa kontraposisi dari P maka Q? Negasi P maka negasi Q maka negasi P. Apakah proposisi dari P maka Q? Q maka P. Apakah inverse dari P maka Q? Negasi P maka negasi Q. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita sudah melibatkan kalimat nih, mengembalikan bentuk matematika tersebut ke dalam bentuk kalimat preposisi yang digabungkan. Ya, misalkan apa kontraposisi converse dan inverse dari conditional statement seperti ini? Misalkan ini, berarti P-nya misalnya kita sudah ketemu, P maka Q. P-nya adalah raining, it is raining, then the home team wins. Dan ingat, ini awalnya soalnya adalah seperti ini. Bu, kok bukan if then? Nah, kita kan di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa implikasi itu definisinya bukan hanya if then. Nah, sekarang jika dia menggunakan whenever, nanti silakan saudara buka kembali. Jika menggunakan whenever, berarti yang berperan sebagai P yang mana, yang berperan sebagai Q yang mana. Itu kalau nggak salah tadi P whenever Q. Jadi yang tetap menjadi P adalah, kebalik. Q whenever P. Jadi yang menjadi P adalah it is raining, yang menjadi Q adalah the home team wins. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah membentuk dalam bentuk normal atau kita sudah mengetahui P-nya yang mana, Q-nya yang mana, maka kita bisa dengan mudah menggunakan sifat-sifat yang seperti tadi. Kontraposisi tadi seperti apa? Kontraposisi dari P maka Q apa? Negasi Q maka negasi P. Tinggal dimasukkan. Q-nya tadi apa? Q-nya adalah the home team wins. Berarti nanti if the home team does not win, then it is not raining. Berlaku ya. Jadi tinggal kebalikannya apa, terus kemudian kita masukkan. Kalau converse tadi bilangnya apa? Q maka P. Ya, Q maka P. Maka tinggal kita balik aja. If the home team wins, then it is raining. Terus kalimat yang ketiga. If it is not raining, then the home does not win. Kita ikuti saja. Kemarin tadi seperti apa? Kalau inverse. Inverse berarti negasi. P maka negasi Q. Seperti itu ya. Tinggal kita masukkan saja kalimatnya. Nah, mungkin pada poin ini yang perlu saudara ketahui adalah kalimat-kalimat apa saja yang bisa menggantikan peran dari implikasi. Sehingga ketika saudara menemukan bentuk kalimat yang bukan jika maka saudara bisa mengatasi masalahnya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, biimplikasi. Kalau implikasi tadi panahnya adalah satu arah, kalau biimplikasi adalah panahnya dua arah. Jika saat SMA kita belajarnya jika dan hanya jika, seperti itu ya. Ternyata di sini juga ada dua definisi yang lain. Ini ya, saat SMA kita belajarnya hanya P jika dan hanya jika Q. IFF itu if and only if, seperti itu ya. Ternyata biimplikasi atau bikondisional itu juga memiliki dua arti, yaitu P is necessary and sufficient for Q.
Jadi P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Atau jika P maka Q dan sebaliknya, and conversely. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tabel kebenaran dari biimplikasi atau bikondisional. Kapan dia akan benar dan kapan dia akan salah? Untuk bikondisional, karena sifatnya adalah jika dan hanya jika, artinya jika P maka Q itu benar, maka Q maka P itu benar. Artinya keduanya itu bisa dibalik. Maka karena syaratnya adalah seperti itu, dia akan bernilai benar jika kedua-keduanya benar atau kedua-duanya adalah salah. Tahu ya? Kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah itu baru benar. Karena dia sifatnya harus dibolak-balik. Seperti itu. Jadi ketika salah satu saja yang benar atau salah satu yang salah, maka dia bersifat salah. Begitu cara menghafalkannya. Nah, sekarang kita belajar nih. Ada salah satu latihan seperti ini. Saya akan membeli mobil jika dan hanya jika saya memenangkan jutaan dolar jackpot gitu ya. Dari kalimat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan beberapa. Misalkan kalau pada akhirnya dia bisa membeli mobil, artinya apa? Berarti I win the million, I won ya, karena sudah ya. Kalau pada akhirnya dia bisa membeli mobil, berarti I won the $1 million jackpot. Terus kemudian, kalau I won the $1 million jackpot, oh ternyata I bought a car, gitu ya. Kalau dia ternyata tidak memenangkan, berarti dia tidak beli mobil. Kalau dia tidak beli mobil, berarti dia tidak memenangkan. Gitu ya, gampang ya. Ini kayaknya Madis ini kuliahnya kayak main-main aja ya. Kita cuma belajar di bolak-balik ada kalimat. Biasanya jika mendung maka hujan, seperti itu ya. Jika gendut berarti makannya banyak. Jika gendut maka makannya banyak. Jika kurus maka makannya sedikit, belum tentu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita tetap harus belajar ini? Lagi-lagi karena kita butuh mengelola logika kita. Ya, kalau kalimatnya hanya ada 2 dan digabungkan mungkin akan mudah. Bagaimana jika kalimatnya ada 10 gitu ya? Lalu kita menggunakan beberapa komponen proposition yang berbeda. Bagaimana kita mempelajarinya? Nanti kita akan mempelajari di akhir. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini misalkan kita diminta membuat tabel kebenaran ya. Konstruksikan tabel kebenaran dari komponen preposition yang ini. Bisalah, saya rasa ya. Nanti silakan dicoba. Nah, gini aja. Yang itu tadi menjadi tugas saja ya. Tugas untuk soal yang pertama. Kerjakan tabel kebenaran untuk slide yang ke-14. Oke. Nah, yang selanjutnya, ini adalah precedence of logical operators. Jadi kita bisa juga mewakilkan operator-operator logika yang sudah kita pelajari itu dalam bentuk angka. Kalau operator negasi itu angkanya 1. Kalau operator dan angkanya 2. Kalau operator atau angkanya 3. Kalau implikasi angkanya 4. Terus kalau biimplikasi angkanya 5 misalnya. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan? Oh, ini beda lagi nih kayaknya ya. Jadi yang presiden tadi itu adalah sebagai tambahan pengetahuan saja. Ya, jadi kita bisa menggambarkan, misalkan kita bicara tentang angka, kita bicaranya tidak bisa menggunakan simbol, kita bisa mewakili dengan menggunakan angka-angka yang tadi. Nah, ini diminta untuk mengkonstruksikan tabel kebenaran. Kayaknya ini menjadi tugas juga. Silakan dikerjakan. Ini tugas yang kedua. Semua, Bu. Ya, semua. 2 macam aja. True sama, ya kan? Preposisinya hanya 2 ya. P dan Q. Oke. Selanjutnya, logical equivalence. Ya. Jadi, ternyata kalimat logika itu ada ekuivalennya. Ya. Bisa misalkan kita menemukan ternyata tabel kebenarannya semua jawabannya benar. Oh, ternyata kejadian kayak gitu itu disebut tautologi loh, gitu ya. Atau ketika kita mencari tabel kebenaran, mohon maaf ya, hasilnya ternyata semuanya salah. Maka
fenomena tersebut, kejadian tersebut disebut kontradiksi. Seperti itu ya. Nah, kompon preposisi yang bentuknya seperti itu, yang memiliki bentuk nilai kebenaran itu yang sama pada beberapa kasus yang sama, maka dia disebut logically equivalent. Jadi misalkan ada dua bentuk nih, sebenarnya bentuknya itu nggak sama persis. Ternyata hasil akhirnya itu sama. Misalkan ini P maka Q, yang ini P dan Q atau P, misalkan seperti itu. Kan bentuknya awalnya kan berbeda. Ini saya ngarang aja ya. Ternyata hasil akhir dari tabel kebenarannya itu adalah sama. Maka dua bentuk ini disebut equivalent. Ya, logically equivalent. Logically equivalent. Equivalent dalam secara logis. Secara logis dia equivalent. Equivalent itu apa? Sama. Ya, equivalent. Harusnya sudah belajar tuh di matematika. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi adalah contoh bentuk tautologi ya. Bu, apa itu P00? Itu bisa menggambarkan untuk betul dan salah. Jadi salah itu digambarkan dengan 0, benar itu digambarkan dengan 1. Jadi jika semuanya hasilnya adalah 1, artinya semuanya adalah benar, maka tautologi. Kebalikannya adalah kontradiksi. Jika hasilnya adalah semuanya 0 atau salah semua. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan latihan ketiga. Itu tugas ketiga ya. Tugas yang pertama tadi yang halaman 14, kemudian yang sebelumnya itu yang membuat tabel kebenaran. Kemudian ini adalah tugas yang ketiga. Jadi ini sebenarnya bentuk penugasan yang biasanya itu menggunakan C++. Ada yang sudah pernah menggunakan C++ sebelumnya? Oke, ini salah satu bahasa misalkan dalam C++. Nah, kita tahu nilai awalnya misalkan X-nya adalah 1 nih. Sekarang berapa nilai dari X setelah berlaku statement-statement berikut. Misalkan, jika X plus 2 itu adalah sama dengan 3, berarti X-nya kemungkinan 1 ya, karena nilai awalnya 1, maka X yang selanjutnya adalah 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2, seperti itu. Yang lain silakan dilanjutkan sebagai tugas. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kebalikannya. Jika tadi kita belajar banyak dari bentuk simbol matematik, kita minta dijadikan sebagai statement. Sekarang sebaliknya, dari statement silakan dibuat dalam bentuk simbol matematik. Tugas lagi. Banyak ya, nanti kita akan bahas. Ini juga, ya, ini yang terakhir. Oh, masih ada lagi, mohon maaf, nggak jadi terakhir ya. Ini juga. Nah, selanjutnya saya sajikan tentang logika ekuivalensi. Jadi, di sebelah kiri, dia merupakan ekuivalensi. Ekuivalensinya berarti ini begini ya. Ini ekuivalen dengan ini, gitu ya. Yang kiri, dia ekuivalen dengan yang sisi kanannya. Misalkan, ada satu preposisi saja, P, dan ada kalimat yang dia berlaku benar, maka dia ekuivalensi dengan P saja. P atau benar atau salah, maka dia ekuivalensi dengan P saja. Hukum yang berlaku dalam sifat tersebut disebut hukum identitas. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada preposisi P atau benar, maka dia ekuivalen dengan benar. Jika P, bukan ada jikanya ya, untuk preposisi P dan false, ekuivalen dengan salah, maka dia disebut hukum dominasi. Kalau P atau P ternyata dia hasilnya benar, atau P dan P hasilnya ada benar, itu merupakan hukum idempoten. Kalau ada negasi P, dia dinegasikan kembali, sehingga dia kembali ke bentuk semula P, maka dia double negasi law atau hukum double negasi. Terus kemudian jika ada P dan,
P atau Q, negasi ekuivalen dengan Q atau P, maka dia disebut commutative law, atau biasanya kebalikannya ya, A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. Itu adalah hukum komutatif. Begitu juga ada ini hukum asosiatif, saya rasa semuanya sudah pernah. Terus kemudian ada hukum distributif. Terus kemudian ada, nah ini yang baru mungkin, hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu berlaku seperti ini. Ini banyak sekali dipakai. Ya. Jadi kalau kita misalkan belajar fungsi yang pertidaksamaan, ya di kalkulus ya, barangkali saudara belajar. Jika kita belajar tentang fungsi persamaan, ketika dia dikalikan negatif, maka tandanya dibalik. Nah, De Morgan Law ini, atau hukum De Morgan, ini kira-kira mirip seperti itu. Jadi, jika kita menegasikan dari statement P dan Q, maka hasilnya adalah negasi P atau dibalik. Jadi, seolah-olah kayak dikalikan min, gitu ya. Atau negasi dari Q. Begitu juga sebaliknya. Negasi dari P atau Q, maka dia ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Seperti itu. Ini adalah hukum De Morgan. Oke. Ada juga yang merupakan hukum dari hukum absorpsi. Seperti ini bunyinya. Jika ada P dan P maka Q, P atau P dan Q, maka hasilnya adalah P. Ada P atau P dan Q, hasilnya adalah P. Ini sebenarnya ada pembuktiannya ya. Nanti kalau saudara pengen tahu, nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Karena saudara bukan dari jurusan matematika, saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Nanti silakan saudara bisa membaca dari buku Rosennya, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah hukum negasi. Ya, hukum negasi. Hukum negasi itu jika berlaku seperti ini. P atau negasi P, maka dia ekuivalen dengan kebenaran. P atau ya, jika P dan negasi P, maka dia ekuivalen dengan salah. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi adalah beberapa hukum yang berlaku pada ekuivalensi logika. Ya, mudah-mudahan bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan logika matematika. Oke. Nah, selanjutnya gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan, untuk memverifikasi bahwa hukum De Morgan 1 itu benar. Jadi ini silakan dibuat tabel kebenaran. Udah ini harusnya, karena ada P dan Q, maka hanya ada BS aja. Ya, nanti ada P, Q, BBSS, BSBS. Silakan dibetulkan. Silakan dibuat. Ini sebagai tugas selanjutnya. Banyak sekali ya tugasnya ya. Ya, nanti buat sangu long weekend ya. Minggu depan kan long weekend. Oke, begitu juga dengan ini. Banyak sekali ya jadinya ya. Oke, silakan. Gunakan aturan De Morgan untuk menemukan negasi dari masing-masing ini. Jadi, jika yang tadi adalah kita menggunakan bentuk matematikanya, yang sekarang kita langsung menggunakan kalimat untuk menemukan negasinya. Ya, silakan ini juga menjadi latihan. Silakan ditanyakan jika ada kesulitan. Nah, ini juga, ini saya rasa yang terakhir. Tunjukkan bahwa beberapa pasangan ini adalah ekuivalen. Nah, kalau seperti ini, jadi nanti saudara, yang sebelah kiri itu saudara cari tabel kebenarannya dulu, kemudian yang sebelah kanan saudara cari tabel kebenarannya, lalu saudara bandingkan apakah keduanya sama. Jika keduanya sama, maka dia logically equivalent. Begitu juga yang B, begitu juga yang C. Oke, di minggu ini kita akan banyak latihan, ya, karena kita sudah mulai masuk ke latihan-latihan soal. Silakan dikerjakan dengan baik, usahakan dikerjakan sendiri ya, tidak mencontek maksudnya, berdiskusi boleh tapi tidak memindah jawaban teman, seperti itu, karena ini tujuannya untuk latihan. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada saya,
gitu ya. Bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Jika belum lengkap, nanti kita akan sambung di sesi WhatsApp atau yang lainnya, gitu. Seperti itu, saya rasa cukup. Saya tutup dengan kalimat yang sama, motivasinya masih sama ya. Salah satu kelemahan kamu yang paling besar itu adalah ketika kamu menyerah. Dan salah satu kekuatan kamu yang paling kuat itu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Seperti itu ya. Lakukan yang terbaik untuk Anda. Setiap kesempatan yang kamu miliki itu adalah anugerah yang harus kamu kembangkan. Seperti itu. Demikian kuliah matematika diskrit minggu kedua. Selamat mengerjakan latihannya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.